Ya, pemirsa masih di audience session closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Rofandi untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham yang direkomendasikan. Ya, di antaranya adalah ada Akra, supportnya di 3620, resisten di 3850. Telkom juga direkomendasikan buy di 3300, 3450. UNTR di 18.800 dan resistennya di 20.000. BRIS juga direkomendasikan 2.130, sementara resistennya ada di 2.420. Nah, ini ada catatan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rofandi, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke. Ya, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Rofandi, ada Akra, Telkom, UNTR, kemudian BRIS, semuanya direkomendasikan buy. Pertimbangan dengan 4 rekomendasi saham ini, Pak Rofandi, mungkin untuk Akra terlebih dahulu, Pak. Iya, kalau untuk Akra ini dari bulan Juli dia sudah membentuk uptrend channel dan pergerakannya masih smooth, masih di dalam channelnya. Namun 3 hari terakhir ini kita lihat dia mengalami koreksi membentuk wave dan ini terlihat bahwasanya dengan volume sedikit dan beberapa indikator menunjukkan bahwasanya selama 3 hari ini sudah sampai peak-nya dan kemungkinan besok atau 2 hari ini mungkin dia akan berkonsolidasi dan akan terjadi rebound. Jadi saya lihat bisa mengambil buy on week ataupun memanfaatkan pelemahan dalam 3 atau 4 hari ini untuk masuk karena kan dia tidak akan lama lagi akan kembali menuju ke area resisten di 3850. Baik, penutupan sesi kedua 3720 melemah di 0,80%, sementara level dari support tadi 3620. 3720 apakah harus nunggu ke 36 terlebih dahulu? Ya, kalau lihat besok ini kemungkinan mungkin market akan bergerak konsolidasi dan untuk Akra dia akan coba ke area support dulu di 3620. Jadi mungkin di sekitar segitu kalau dia bertahan bisa masuk dulu untuk Akra. Baik, selanjutnya ada Telkom, Pak. Juga Anda rekomendasikan buy 3.300 dan resistennya ada di 3450, Pak Rofandi. Nah, untuk Telkom nih setelah pelemahan dalam 4 hari ini saya lihat bahwasanya ada perubahan ya, artinya di EMA juga dilihat sudah kembali lagi ke EMA atasnya. Jadi ada potensi untuk rebound ini untuk Telkom ini udah mulai confirm, udah mulai 60%, udah mulai naik. Jadi Telkom itu hari ini saya lihat dengan kenaikan 3.60 walaupun tipis, ini sudah melewati EMA yang ada di 3350. Jadi untuk Telkom ini ada potensi dia akan kembali naik rebound ke area 3450. Namun diperhatikan area support di 3.300 karena kan kita lihat walaupun sudah ada potensi kenaikan dan juga upside-nya juga jangka panjang masih tinggi, namun support ini tetap kita lihat di 3.300 masih kuat. Baik, untuk Telkom juga direkomendasikan buy pemirsa, tapi ada catatan tadi dengan titik support yang bisa diperhatikan dan bisa diwaspadai di level 3.300 untuk Telkom. Selain dari Telkom, ada beberapa saham pilihan lainnya yang direkomendasikan, di antaranya UNTR. 18.800 sampai dengan 20.000. Nah, menariknya adalah di sepanjang perdagangan hari ini UNTR justru bergerak di zona hijau, Pak, di sesi kedua penutupan. Sudah menyentuh ke level 19, Pak Rofandi. Tadi untuk support tadi ada di 18. Apakah 19.275 penutupan hari ini masih dari rentang support yang Anda rekomendasikan? Karena dari sisi resisten tadi ada di 20.000 tadi, Pak. Iya, memang mungkin tipis ya. Namun walaupun closingnya di 19.275 ini membentuk hammer ya, karena kan pembukaannya juga di 19.275. Jadi artinya karena hari ini closingnya itu berkuat, artinya tekanan sell dan juga kekuatan buy itu bertarung dan hasil seimbang. Namun kenapa saya lihat bahwa potensi dia untuk naik ke 2.000 dikarenakan di saat ini saham sedang murah dan indikator menunjukkan dia ini sekarang berada di area jenuh jual. Nah, jadi area 18.800 ini tahanan support untuk dia jika kalaupun masih ada tekanan ini udah
tekanan paling rendah. Artinya dia ada potensinya lebih kuat untuk naik kembali ke 2000. Dan kalau 2000 sudah tembus, 20.000 ya Pak maksudnya Pak ya? Iya. Ya. Di 20.000. Jadi walaupun 19.275 ke 20.000 itu kecil, Ya. namun ini buat Untar ini pergerakannya butuh kekuatan tinggi karena kan jika tembus resisten ini akan untuk Untar ini akan membalikkan arah untuk ke depannya. Baik, selain dari Akra, Telkom, dan WNTR, terakhir juga BRIS, Anda juga rekomendasikan 2130 dan 2420, analisisnya untuk BRIS? Ya, dari perbankan saya lihat BRIS ini masih bergerak di area support, namun dalam 4 hari terakhir atau seminggu terakhir ini terlihat bahwasannya kembali sudah kembali ada terjadi perlawanan buy. MA5 sudah ditinggalkan, saat ini menunjukkan MA20. Volume juga ketika mengalami sell ini sudah mulai menipis, dan terlihat bahwasanya BRIS ini beberapa indikator menunjukkan bahwa dia ini ada potensi untuk untuk melewati MA20 dan juga resisten di atas. Maka saya lihat 2420 ini resisten kuat buat dia yang dalam 1 minggu ke depan ini. Jika berhasil, maka BRIS ini akan kembali lagi ke area uptrendnya. Namun jika area support 2130 tembus, maka ini stop loss termasuk area stop loss untuk BRIS, karena kan dia akan turun ke bawah, akan lebih jauh lagi. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada Akra, kemudian juga ada Telkom, UNTR, kemudian juga BRIS, direkomendasikan buy dengan support dan resisten yang sudah disebutkan, dan juga level support yang bisa diwaspadai. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rofandi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami untuk BABP, Pak. Ini cukup banyak yang menanyakan, Pak Rofandi, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, BABP ingin entry level ini, apakah direkomendasikan? Kemudian kita akan coba sapa juga Bapak Andri dari Jakarta. BABP ini sudah ambil posisi di 480. Baru ingin masuk ke BABP dan satu sudah ambil posisi di 480. Rekomendasinya Pak Rofandi dan analisis untuk BABP, Pak? Ya, untuk BABP kita lihat dalam 5 hari terakhir ini dia mengalami kenaikan. Namun 2 hari terakhir ini terjadi koreksi ya. Dan ini koreksi wajar untuk BABP. Nah, kedepannya seperti apa untuk BABP? Saya lihat BABP ya masih ada potensi dia untuk menuju ke area 500. Emang tipis untuk resistennya ini kita lihat untuk BABP. Nah, yang perhatikan adalah area support, karena kan area support ini dia mau gimana pun, karena BABP kalau jangka pendek ya maka ada potensi untuk turun lagi. Jangka panjangnya masih bagus untuk BABP. Namun kita lihat resisten di 500, support yang ada di saat ini di jauh di 366. Oke, cukup jauh ya Pak, supportnya di 366. Tapi hari ini koreksinya cukup dalam Pak, 6,84%, atau reject bawah sepertinya. Betul, seperti itu. Jadi saya lihat juga dia sudah sampai di bertengger di MA5. Jadi ada potensinya akan turun lagi. Dan ya kalau lihat 500 itu tipis, jadi mungkin dia akan bergerak naik sedikit untuk turun kembali. Oke, masuk di level berapa Pak direkomendasikan? Saya rasa di harga 433 atau 440 itu di sekitar segitu. Karena kan dia akan coba dari support, baru nanti akan naik kembali. Baik, 480 artinya di hold saja begitu Pak Rofandi? Ya, di hold saja dulu, tapi jangan masuk dulu sampai dia kembali ada sinyal reboundnya. Baik, BABP, pertanyaan dari Bapak Andri dari Jakarta, posisi di 480, kemudian juga pertanyaan tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk BABP. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Victor di Malang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk BBKP, Pak Rofandi sudah ambil posisi di 550 Pak. Apakah masih bisa di hold untuk BBKP? Iya, BBKP ini closing di 525 ya kalau tidak salah ya, terlihat di sini ya. Iya. Oke. Untuk BBKP saat ini dia pergerakan dalam 5 hari terakhir ini buka di Price Island, artinya dia itu setelah mengalami gap, dia itu bergerak di area bawah saja. Jadi untuk BBKP ini ada potensi dia akan bergerak tidak jauh di area support resisten dengan kecenderungan untuk turun kembali. Jadi kalau di 550 untuk naik ke atas itu tipis ya saya rasa, walaupun tinggi ke target resistennya di 570. Oke. Support terdekat dilihat ada di 510. Ini area stop loss, artinya kalau 510 sudah tembus sebaiknya langsung melakukan stop loss untuk BBKP, karena kan 510 ini
setelah tembus kemungkinan akan bikin gap lagi, dia akan jatuh ke bawah. Baik, pertanyaan jawaban untuk Pak Victor yang ada di Malang PPKP di 550 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rofandi, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Pak Rofandi, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Ya, kita akan coba sapa Bapak Putra di Bekasi. Ini saham-saham konstruksi BUMN. Pak Rofandi, ada Wika, Pak, sudah ambil posisi di 925. Tadi pun juga sudah kita sampaikan dari listrik kabar sampai kita ada Waskita dari sisi fundamentalnya. Tampaknya 7 bank sudah menyetujui restrukturisasi. Bagaimana Anda melihat peluang dari BUMN Karya ini, Pak Rofandi, dengan harga yang bisa dikatakan cukup murah begitu, upaya perbaikan masih terus dilakukan oleh pemerintah dari sisi performa, kemudian juga dari sisi kinerja ke depannya, Pak Rofandi? Baik, untuk Wika sendiri, kalau lihat by Teknika tidak direkomendasikan untuk beli ya. Dikarenakan di downtrend kuat dan dia di channelnya masih terbentuk bahwasanya akan turun kembali. Baik, walaupun dia murah, namun bukan berarti harus kita beli juga, karena kan ini agak lama sekali untuk mereka kembali lagi ke harga sebelumnya. Lebih ke arah untuk jangka panjang, Pak, atau seperti apa, Pak Rofandi? Kalau untuk jangka panjang saya tidak rekomendasikan, cuman kalau untuk jangka pendek, artinya untuk permainan sideways untuk seminggu itu masih ada potensi buat Wika, dikarenakan ini dia itu pergerakannya main di wave, artinya di gelombang yang akan terbentuk walaupun kecil-kecil. Baik, 925 Pak Rofandi. Rekomendasinya Pak? Untuk Wika 925 masih ada potensi menuju ke 1000, emang tipis. Untuk Wika supportnya dia di 850, targetnya ke 850 tembus, berarti stop loss. Kalau 1000 sampai langsung melakukan pokoknya dijual lah, artinya kalau sampai kalau di mendekati 1000 itu udah langsung melakukan profit taking begitu ya, Pak? Ya betul, profit taking itu kalimat yang saya cari. Baik, apakah rekomendasinya juga sama Pak Rofandi untuk dari konstruksi BUMN lainnya, termasuk juga Waskita? Sama. Artinya nih saham-saham seperti ini memang murah, namun murah itu dikarenakan suatu hal, yaitu karena makan baik fundamental dia memang saat ini memang sedang kesusahan baik aset ataupun cash flow. Kedua juga baik Teknika terlihat bahwasanya kenaikan pelemahannya ini masih akan berlanjut dari harga tertingginya dari year to date-nya dari 1.800 ke 780 dengan volume yang masih kuat. Baik, halo Pak Rofandi. Ya, tampaknya terputus pemirsa. Tim redaksi kami masih berupaya untuk menghubungi Bapak Rofandi dan tadi kita membahas untuk saham BUMN Karya. Ini juga tergantung dengan posisi dari konstruksi pemirsa, di mana saham-saham ini belum direkomendasikan pemirsa. Belum direkomendasikan karena masih dalam tren turun. Berlaku untuk saham-saham BUMN Karya lainnya pemirsa, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan tampaknya waktu kita cukup terbatas dan kami juga sempat terputus dengan Bapak Rofandi. Dan semoga pembahasan tadi bisa menjadi referensi pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi waktu kita cukup terbatas dan mungkin Anda bisa bergabung bersama kami di program yang sama, di waktu yang sama untuk perdagangan atau program di hari selanjutnya. Dan pemirsa, lindungi keluarga Anda saat penularan COVID makin meningkat, tetap patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.